for days. I'll be honest, it's better off this way. Every time I think that I can get you out my head, you never ever let me forget. 'Cause just when I think you're gone, hear a song on the radio. Just like that. 93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar pada malam hari ini? Kita berada pada pukul 8 malam lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sebelumnya memang jarang ya kita melakukan talk show semalam ini, dan hari ini adalah hari yang spesial karena seperti yang sudah kita promosikan melalui Facebook maupun melalui Instagram, bahwa pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa karena akan bersama kita pada malam hari ini seorang pemain gitar klasik terbaik Indonesia, yaitu Lianto Cahyoputro, di mana beliau adalah gitaris klasik virtuoso Indonesia yang dikenal karena kemampuannya melakukan virtuoso dengan tingkat kesulitan tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa gitaris dunia. Dan Mr. Lianto ini juga tercatat dalam ensiklopedia musik internasional. Ini saya nggak tahu nih bacanya yang benernya gimana, tapi ensiklopedia de la Guitarra, ya kan gitu. Kira-kira gitu. Dan ini diterbitkan oleh Francisco Herrera Sedari pada tahun 2009 sampai 2014. Dan selain itu Lianto Cahyoputro ini juga mentranskrip lagu-lagu yang awalnya tidak mungkin dimainkan pada gitar gitu, tetapi berkat ketekunan dan kerja kerasnya, semua yang semula tidak dipikirkan akan bisa dilakukan ternyata sudah berhasil dilakukan oleh Lianto. Halo, apa kabar Lianto? Selamat datang di Thompson. Selamat malam agak Pak maju Patrick dan para penonton sekalian. Ya. Jadi sekedar ilustrasi sahabat Thompson gitu, bahwa sebenarnya saya sudah mengenal kakak saya Lianto Cahyoputro ini sejak tahun 80-an. 80-an. Iya kan gitu, sejak tahun 80-an. Sejak tahun 80-an. Pada waktu itu saya masih SMA, dan Mas Lianto ini yang mengajarkan kita untuk kegiatan-kegiatan ekstrakuler yang berhubungan dengan musik ya. Ya, dulu di Santa Maria itu keluarganya Pak Patrick ini semuanya pemain musik gitu. Jadi kebetulan waktu jadi itu bergabung kita saat itu di sana. Dan yang menarik adalah berarti itu sudah hampir 40 tahun in that moment. Di tahun 80-an itu saya sudah mengenal Mas Lianto ini juga sebagai seorang gitaris klasik yang paling top pada waktu itu gitu. Di Surabaya. Ya, jadi ketika saya 2 tahun yang lalu mulai masuk ke Bali, dan ternyata tiba-tiba kita terhubung kembali gitu, dan saya surprise karena ternyata bidangnya masih itu, dan bahkan sudah semakin pasti ketokohannya sudah tidak mungkin diragukan gitu. Dan kelihatannya memang dari dulu sekali Mas Lianto ini jiwa kehidupan dalam dunia klasiknya itu luar biasa. Bahkan buat saya pacarnya dulu gitar ya. Lebih tepat cinta gitar. Cintanya gitar. Cinta pada gitar. Cinta pada gitar gitu. Oke, Mas Lianto, kalau melihat semua apa yang sudah Mas Lianto jalanin ya, gitu, saya juga sudah melihat beberapa kegiatan atau lagu-lagunya di YouTube gitu. Sebenarnya kalau kita flashback lagi ke belakang itu, apa sih sebenarnya yang mendorong Mas Lianto itu masuk ke dunia ini pada waktu masih muda dulu? Sebetulnya bagaimana ya? Saya sebelum main gitar klasik, Pak Patrick, saya itu lebih banyak ke pop. Ke pop sebenarnya. Ke pop, iya. Jadi ke folk song. Folk song. Jadi
Yang saya dengar sering John Bass, Oke. Trio Bimbo. Oke, ya. Terus kalau rock saya kesukaannya Led Zeppelin, Deep Purple. Oke. Gitu. Itu sebetulnya saya sering dulu awal-awal bermain itu lagu NJ Rolling Stone, begitu, terus Stairway to Heaven, begitu saya mainkan gitu. Tapi suatu saat saya punya kaset Andres Segovia dari Guntur Antarnusa waktu Les Diasmi itu, saya merasa aneh gitu. Kayak loh kok ada gitar seperti ini begitu gitu. Jadi saya mulai, padahal yang saya dengarkan tuh lagu Renaissance sebetulnya. Itu mulai di situ saya cari-cari. Saya tidak mengerti kalau belajar klasik itu sebetulnya ada suatu not balok yang sudah ada dijual gitu ya. Dan kita harus mencari itu di dunia gitu loh. Tapi saat itu saya pikir orang memainkan lagu klasik itu seperti pop. Jadi kalau ada orang bermain klasik, ya kita harus dengan pendengaran untuk menirukan itu, mencari dan menirukan itu. Saya pikir begitu. Jadi saat itu lagunya Andres Segovia itu saya cari lewat telinga. Begitu. Mulai itu klasik itu, lama-lama saya baru menyadari ternyata semua lagu yang sulit-sulit dalam klasik ini ada semacam partiturnya, ada semacam not baloknya. Lah itu yang harus dicari. Tapi di Indonesia tidak ada saat itu. Ya, di zaman itu. Zaman itu nggak ada. Jadi taunya hanya dari guru senior. Dari satu partitur tukar partitur lain kepada rekan-rekan lain yang punya lagu lain. Nah, zaman itu demikian. Nah, susah sekali sehingga kalau mendapatkan partitur seakan-akan kita bangga, enak nggak enak dimainkan. Gitu. Sekarang kian banyak partitur bisa diakses semudah-mudah, orang malah nggak mau memainkan. Begitu. Saat itu begitu. Jadi itu panggilannya akhirnya dari yang sebelumnya pop kemudian keklasikan gitu. Nah, boleh diceritain Mas Lianto perjalanan setelah itu gitu, karena kan aku nih kita nggak lama banget nggak ketemu gitu. Apa yang terjadi setelah Mas Lianto mulai menemukan, kemudian memang terjun beneran ke klasik gitu. So what happened next? Setelah saya belajar klasik, yang saya ingat-ingat, karena klasik sendiri itu saat itu masih baru, dan kiblatnya itu pusat masih tetap dulu sekolah musik tuh yang pusat hanya Yamaha Musik. Yamaha, benar. Terus yang lain-lain itu hanya kerjasama cabang seperti Yasmi, Lore dan segala-gala, YBPM dan lain-lain. Jadi gitar itu seperti dikuasai Yamaha saat itu. Dan terus Yamaha mengadakan festival gitar setiap tahun. Nah, di situ itu kita mulai tertarik pertandingan-pertandingan, lomba-lomba lomba-lomba setiap tahunan itu. Saat itu termasuk Indonesia saat itu cukup kuat di Asia. Dibandingkan negara-negara tetangga saat itu. Tapi lama-lama pertandingan itu nggak ada. Lama-lama pertandingan itu nggak ada. Dan cukup bagus saat itu kerja panitianya Yamaha. Siapa yang masuk dibiayai keseluruhannya, hingga perjalanan, transportasi, akomodasi, semuanya hotel apa-apa. Sebab ada pertandingan-pertandingan yang zaman sekarang orang mengadakan atau di mana-mana itu biaya sendiri kalau sudah masuk final. Itu yang membedakan zaman dulu dengan sekarang. Jadi ceritanya Mas Lianto pertama kali mengikuti dan kemudian menjuarai dan kemudian masuk ke kancah internasional, diceritain dong Mas. Bukan gitu, sebentar. Setelah itu selesai, dan setiap orang-orang yang datang di sini biasanya yang
sehabis baru belajar Iya. dari. Saya terangkan dulu mengenai pendidikannya. Oke. Dari pendidikan guru, karena gitar sendiri masih baru, kadang-kadang kalau kita kedatangan tokoh asing yang datang di sini, tekniknya baru, semua diubah lagi. Oke. Jadi kita agak susah memang, kita mengakui ada tokoh ini berubah lagi jarinya, dan kita mengakui itu betul. Terus nanti ada gitaris asing lagi ke Indonesia, lain lagi. Memperkenalkan teknik baru lagi. Wah, lain memperkenalkan baru lagi. Kadang-kadang tuh stres juga. Satu lagu yang sudah kita kuasai, Berubah. kita harus berubah. Ya. Begitu, fingeringnya berubah dan lain-lain. Terus orang yang kadang-kadang dari luar negeri ke sini juga mengadakan apa aja? Kayaknya Workshop. karena orang-orang juga dianggap bodoh-bodoh ya saat itu ya. Jadi dia mengada-ada ini. Ya, Jadi ya. kita pun tambah buta begitu. Ya, Jadi ya. saya juga kepingin tahu sebetulnya apa sih yang diperhatikan dalam gitar klasik Oke. itu. Sehingga kita punya pikiran suatu saat saya nanti kalau sudah SMA lulus, saya mau ke Jerman begitu loh. Oke. Mau kepingin tahu lah sebenarnya apa sih yang kok Yang setiap orang dipelajari. berbeda-beda, terus setiap tokoh tekniknya berbeda, setiap orang Indonesia kadang-kadang yang sudah dari sana di sini mengada-ada, sebenarnya penting atau enggak gitu, kita nggak tahu sebetulnya. Ya. Jadi pada waktu itu akhirnya memutuskan kemana tuh? Mas? Setelah selesai SMA terjadi kebimbangan juga. Karena saya selain mau berangkat juga ada kebimbangan karena ada satu hal lagi. Saya juga hobi silat. Oh. Saya juga hobi silat dan punya guru silat spiritual gitu, punya guru pendiri Perisai Diri. Oke. Pak Dirjo Atmojo gitu. Oke. Saya merasa sayang dengan beliau. Saya merasa berat untuk meninggalkan beliau iya. dari SMA itu. Saya berat sekali. Ternyata sehingga saya belajar bahasa Jerman dan masih bimbang mau kemana ini, mau sekolah biasa atau mau melanjutkan Iya. gitu. Ternyata guru saya meninggal tahun 83. Oh, oke. Setelah 83 itu meninggal, saya baru ke Jerman. Oh, oke. Nah, ke Jerman itu saya mencari tokoh sebetulnya siapa ya yang bisa, karena kesukaan saya waktu di Indonesia Iya. itu kata orang-orang saya itu cenderung bermain yang kayak not sulit, not Oke. cepat, apa-apa gitu. Sehingga saya itu kepingin saya itu punya guru yang bisa memainkan not cepat, not sulit begitu. Setelah saya sampai di Jerman, di sana itu saya nggak tahu profesornya banyak di sana. Oke. Gitu. Jadi suatu saat saya jalan-jalan di Hansaring, saya melihat Schallplatten, piringan hitam. Itu Profesor Elliot Fish memainkan semua kapris Paganini. Oke. Nah, saya juga heran saat itu. Karena apa? Karena waktu di Indonesia itu hanya beredar kaset-kaset ya. Jadi kaset-kaset yang main Paganini itu hanya John Williams main Kapris 24. Gitu. Ketika saya datang di Hansaring, di sekitar Hansaring, di Domhout Bahnhof, sering saya lihat Schallplatten itu Elliot Fish main Kapris itu. Perlu Pak Patrick ketahui, Iya. Kapris 24 itu lagu sulit-sulit dalam biola Oke. dan tidak jarang pemain violin yang memainkan nomor 1 sampai 24. Pemain violin sendiri yang saya tahu hanya 3 saat itu yang memainkan Kapris nomor 1
Dan tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa Profesor Elliot Fish itu memainkan semua. Oke. 1-24 juga kejutan. Itu pertama kali beliau membuat kejutan di dunia, membuat Caprice nomor 1-24 dimainkan. Oke. Jadi itu saya bertekad untuk menjumpai orang ini apa itu. Nah, saya terus berjumpa sama Ketemu ya. Elliot Fish itu, dan terus ketika ketemu sama Profesor Elliot Fish, saya ketika ke sana itu sudah bisa Caprice 24 sama Chacon. Oke. Jadi itu perlu diketahui. Yeah. Jadi saat saya ke sana itu saya sudah bisa Sudah bisa memainkan Caprice 24 sama Chacon. Jadi ketika saya memainkan Chacon sama Elliot Fish tersenyum-senyum, baik sekali Elliot Fish itu. Yeah. Saya punya hubungan yang Dekat sekali ya. spesial dengan ya. Elliot Fish itu. Saya cinta sekali sama Profesor Elliot Fish. Yeah. Dia don't go back to Indonesia, you must stay here with me. Kayak gitu. Don't go back again to Indonesia, you must stay here. Yeah, Gitu yeah. kayak gitu. Jadi saya erat sekali sampai kadang saking eratnya setelah beberapa lama saya di sana tuh sampai beliau mengatakan kayak, jangan bilang murid-murid lain. Ayo ikut saya ke sana. Kamu masakan Indonesia gitu. Oh, iya. Saking eratnya saya gitu. Saya hormat sekali. Iya. Dan luar biasa mainnya Elliot Fish itu. Itu mempengaruhi besar. Saya jadi di situ juga saya mendapatkan suatu teknik yang berubah lagi. Jadi susah Pak Patrick kalau kita sudah belajar suatu teknik tiba-tiba teknik kita berubah. Iya. Itu susah. Demikian juga saya melihat, wih, kok bisa mengambil cepat seperti itu. Setelah saya selidiki susah, harus dari awal. Iya. Begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang musik klasik ya, itu apa sih yang harus kita pahami sebagai orang awam nih, mungkin sahabat Thompson yang dengerin gitu kan pengen tahu lebih spesifik gitu. Kalau kita mau main dan kalau kita mau menyelami ke musik-musik klasik gitu dengan berbagai judul dan nomor yang tadi disebutkan itu kan gitu. Saya juga baru ngeh tuh dari Mas Lianto, kalau saya pernah baca ada nomor sekian itu pasti mulainya juga dari nomor 1 berarti ya. Gitu sampai nomor sekian itu tadi. Jadi apa yang harus kita pahami dulu? Yang harus karena klasik itu terbagi dengan zaman. Oke. Seperti seni-seni lukis dan lain-lainnya. Yeah. Jadi terbagi zaman Renaissance, Barok 1600 sekian. Okay. Terus klasik romantik 1700, 1800, 1900 sampai zaman sekarang, zaman modern, terus zaman kontemporer. Saat ini kan zaman kontemporer. Ya. Begitu. Itu setiap periodik berbeda-beda. Kita harus memahami untuk zaman itu. Ya. Jadi kita berbicara musik klasik ini adalah, kalau kita bicara musik klasik yang harus kita pahami nomor 1 bahwa ini adalah musik-musik abadi. Ya. Ya kan gitu. Oleh karena itu kita mesti mengenal historinya dari musik itu sendiri gimana, dan bagaimana cara memainkan sesuai dengan yang dulu memang lahirnya begitu. Dan itu tidak diubah-ubah ya gitu. Ya sudah begitu aja. Sebetulnya terus gitu. yang mudah itu kalau kita memainkan klasik zaman sekarang. Karena kita pun hidup zaman sekarang. Yeah. Nah, zaman sekarang ini pengertiannya kita ada polusi suara, suara begitu apa, otomatis karya-karyanya juga seperti itu. Yeah. Sedangkan zaman itu ada zaman gereja, zaman kerajaan, zaman apa, itu harus kita pahami juga. Dan menjadi menarik ketika kita masuk semakin dalam, maka ceritanya menjadi makin utuh ya. Sejarah historinya. Setelah kita masuk semakin dalam, akhirnya seperti kalau dalam ilmu kedokteran, setelah jadi dokter umum,
terus ada jadi dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Hanya orang nggak mampu menjadi suatu ahli semua. Jadi ada seseorang yang ahlinya main lagu barok. Ada seseorang yang ahlinya main Renaissance, spesialisasinya, spesialisasi, menjurus ke spesialisasi. Ya, saking besarnya, saking luasnya, saking detailnya gitu. Histori dari musik-musik klasik ini. Kita dengar, saya juga mempromosikan gitu bahwa Mas Lianto ini sempat kemudian akhirnya memikirkan untuk apa istilahnya, melakukan hal-hal atau lagu-lagu yang tadinya tidak dimainkan di gitar gitu kan gitu, tetapi apa namanya, Mas Lianto mencoba mengekspresikan partitur yang sama tetapi dimainkan gitar gitu. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya bagaimana? Begini. Seperti saya ceritakan tadi, ketika saya ke Jerman menjumpai Elliot Weiss, itu saya sudah bisa Caprice 24 sama Chacon. Cerita Chacon ini juga menakjubkan karena saat itu semua orang-orang gitar itu masih memainkan lagu gitar asli. Jadi komposisi itu memang untuk gitar. Jadi kalau seandainya ada komposisi yang bukan gitar asli tapi dimainkan gitar, itu karena mungkin terlalu populer ya, kayak seperti Fur Ellis itu mungkin secara nggak sengaja sama orang dimainkan di gitar. Tapi kalau transcription yang sulit untuk dimainkan di gitar itu jarang. Sehingga karena Andres Segovia itu tokoh yang berjuang untuk memperkenalkan gitar. Jadi gitar itu dulu dianggap alat musik yang kelas kesekian gitu loh. Jadi yang pertama itu alat musik yang dipandang raja itu ya piano, biola gitu. Jadi jadi Andres Segovia ini berjuang, diantaranya dia itu mentranskripsi biola solo Chacon. Dan saat itu orang takjub, kayaknya benarkah Chacon bisa dimainkan di gitar? Gitu. Dan di Indonesia saya juga senang. Terus John William juga memainkan Caprice 24. Itu saya mainkan gitu. Jadi saya juga senang kalau lagu yang bukan gitar dimainkan. Itu saya merasa kayak takjub gitu loh rasanya gitu. Terus akhirnya ketika saya di Jerman bertepatan dengan waktu itu kejayaan Yamashita. Yamashita itu ada suatu tokoh dari Jepang yang saya sendiri sebenarnya saat di sini belum tahu saya. Saya tahunya di sana karena di sana ribut di koran-koran dan lain-lain dibicarakan. Ternyata Yamashita ini mentranskripsi lagu yang saat itu Hungarian Rhapsody. Itu terus Picture at an Exhibition, Mussorgsky, terus ada juga Beethoven Concerto, sebetulnya violin concerto dijadikan gitar. Jadi beliau banyak gitu. Ketika percakapan antar teman di sana, banyak yang kurang menyukai. Karena mungkin ya beliau pemain Asia baru muncul tapi ketika saya dengerin CD saat itu Schallplatten piringan hitam, saya menurut saya bagus gitu loh. Kenapa kok orang-orang teman-teman Jerman saya kok nggak suka dengan, padahal menurut saya menakjubkan gitu loh, menurut saya gitu. Jadi itu pun saya beli not baloknya di sana. Saya pelajari Hungarian Rhapsody itu. Saya pelajari Hungarian Rhapsody juga. Terus kadang-kadang kita antar sesama pemain yang suka, ada beberapa pemain, saya juga punya sahabat
namanya Profesor Edi Wijaya itu yang di sana tuh sering memberi informasi saya kalau ada hal-hal yang baru, hal-hal yang unik gitu. Iya. Campanella apa? Ada yang mentranskripsi Campanella. Oke. Dikirim ke saya. Terus ada yang mentranskripsi Toccata Fuga Bach. Itu dari orgel solo juga orkestra, sering dimainkan, sering kita dengar di orgel, di orkestra, dimainkan ke gitar. Oke. Nah, itu punyanya Philip Hy. Itu pun saya dikirimi oleh sahabat saya Profesor Edi, itu saya pelajari juga. Oh, Gitu. iya, Jadi iya. memang saya hobi sesuatu yang tantangan Iya. begitu-begitu tuh. Setelah saya habis, saya belum menyentuh picture and exhibition, nggak saya pelajari. Oke. Belum, karena saya kayaknya kurang berminat gitu Iya, loh di iya, situ. iya. Jadi yang kalau ada tokoh dunia yang mengeluarkan lagu yang aneh-aneh gitu saya pelajari gitu. Oke. Terus akhirnya kehabisan mikir, saya sendiri berpikir apa ya kira-kira lagu-lagu yang masih yang terkenal di dunia yang bisa dimainkan ini. Tiba-tiba saya ingat ada lagu yang sering saya dengarkan SMP. Lagu SMP ini yang saya dengarkan SMP ini lagu yang saya sering saya jadikan meditasi. Oke. Dan kalau ada orang yang berkata komposer Bach, lagu terbesarnya apa? Biasanya mereka menjawab 10 besar. 10 besar karya Bach. Tapi saya secara pribadi menilai karya Bach terbesar itu pribadi ini ya, belum tentu benar. Johannes Passion dan Matthäus Passion bagi saya gitu loh. Itu lebih besar dari Toccata Fuga. Tapi nggak mungkin untuk menjalankan mau memainkan Johannes Passion itu di gitar. Di gitar ya. Tiba-tiba saya ingat suatu cerita seni. Cerita seni itu gini. Ada orang bisa membuat kursi berukir. Itu biasanya diselesaikan misalnya dalam 1 bulan. Oke. Tiba-tiba dia bercita-cita mau membuat kursi ukir yang mungkin diselesaikan 3 tahun dan itu dalam jangka panjang begitu. Tiba-tiba saya ingat gitu. Oke dah, saya mau mengerjakan ini tanpa memikir selesainya kapan. Selesainya kapan gitu. Akhirnya saya kerjakan. Ada perbedaan saya dalam mentranskripsi ini karena ini saya ingin transkripsi detail dan teliti. Sehingga nggak seperti orang-orang itu biasanya transkripsi dari orkestra dijadikan kayak semacam dikecilkan jadi piano, dari piano terus kayak dikecilkan lagi jadi gitar, selesai, baru dimainkan. Kalau saya tidak, dari orkestra saya buat 10 bar, setelah selesai nggak saya teruskan, saya praktekkan ke gitar. 10 bar lagi saya praktekkan ke gitar. Jadi langsung betul-betul sedikit demi sedikit. Siapa yang masih mau di not yang masih bisa terisi harus saya isi gitu. Begitu. Jadi detail pelan-pelan karena nggak memikirkan kapan selesai. Sehingga karya pertama itu saya selesai kira-kira 2,5 tahun. 2,5 tahun baru saya mampu menyelesaikan itu. Setelah selesai, seperti ada suatu yang hilang. Jadi karena kita kerja seperti sudah selesai. Mau apa lagi gitu. Seperti ada begitu. Terus mau ke Matthäus Passion berjarak. Kemudian saya kerjakan Matthäus Passion. Jadi itu dua komposisi yang pernah ditranskripsi ya sama Mas Lianto. Demikian juga Matthäus Passion itu saya kerjakan 3 tahun. 3 tahun juga ya. Itu pun kan di tahun ketiga sampai saya berpikir, gimana kalau
belum saya mainkan saya sudah meninggal duluan. Pikir begitu. Sampai terpikir gitu. Gimana Ya. ini kalau sebelum saya selesaikan sudah meninggal duluan begitu, sampai saya terpikir begitu. Ya. Dan kesulitan yang tantangan yang terbesar dari mentranskripsi 2 itu tadi, lagu tadi itu apa yang Yaitu setelah dimainkan selesai hingga saat ini, sementara ini hingga detik ini saya sendiri yang memainkan. Oke. Saya sendiri yang memainkan lagu itu. Gitu. Sahabat Thompson, kalau sahabat Thompson ingin melihat apa namanya karya-karya atau komposisi-komposisi yang dimainkan oleh Mas Lianto ini, kita bisa lihat di YouTube ya. Iya. Lianto Cahyoputro. Iya. Lianto Cahyoputronya pakai TJAH. Atau begini aja, Lianto Gitar Virtuoso sudah keluar. Oke, Lianto Gitar Virtuoso. Silahkan dicari. Tapi saya percaya kalau teman-teman ini sudah berkecimpung di dunia musik klasik pasti mengenal Lianto. Lianto, sebelum aku pengen Mas Lianto nanti sedikit mempraktekkan kepada sahabat Thompson karena kita pasti pengen tahu ini gitu, karena gitar ini kan bisa dibawa ke studio dan kita bisa mainkan di sini gitu. Tapi sebelum sampai ke situ gitu, sahabat Thompson ini pengen tahu sebenarnya kalau kita sebut Mas Lianto ini sebagai gitaris klasik virtuoso itu apa sih maksudnya? Jadi pengertian virtuoso itu biasanya itu kan orang yang memainkan lagu sulit-sulit gitu, dengan kesulitan yang tinggi. Gitu. Itu pengertiannya. Itu pengertiannya. Virtuoso Ya. itu begitu. Jadi hanya seorang yang ahli betul yang bisa menjadi virtuoso ini gitu. Ya, jadi kalau namanya lagu-lagu virtuoso itu ya lagu-lagu yang Udah pasti yang tingkat kayak sulitannya begitu. udah Begitu. ampun-ampun deh gitu kan gitu. Begitu. Gitu. Nah, menurut Mas Lianto, untuk kita sampai kepada, kalau kita nih generasi sekarang nih pengen belajar gitu, untuk sampai ke tahap itu tuh berapa lama sih normalnya itu? Kalau serius gitu deh. Atau tidak, atau gimana cara kita ngukurnya gitu? Itu pertama tekad Tekad. dan kecintaan. Oke. Jadi kalau seseorang yang belajar sesuatu, musik semacam gitar, hanya mikir gimana ya saya secepatnya lulus, gimana ya secepatnya saya ngajar, gimana secepatnya saya cari duit gitu, itu nggak bisa. Jadi itu harus ada kecintaan di situ, ada latihan yang keras di situ. Seperti saya pun dulu waktu jumpa dengan Patrick dulu itu, itu saya sebelum dengan Patrick ya, saya itu sekitar 80 ya. Saya sekitar 78-79 tuh latihannya hingga seperti berjumpa dengan Anda itu 7 jam sehari. Wow. Udah kayak kerja aja ya. Iya. Jadi di luar sekolah saya pulang tuh latihan 7 jam sehari untuk gitar. Untuk bisa sampai ke tahapan itu. Jadi waktu kita jumpa dulu itu saya latihan ya, gitu. 7 jam sehari. Dan itu 43 tahun yang lalu gitu kan gitu. Iya. Dan sampai sekarang gitu sudah. Habis itu mungkin berkurang saya 4 jam sekali. Karena sesuatu pisau itu yang perlu diasah itu ketika tumpul. Sampai mencapai suatu ketajaman. Kalau sudah sampai ketajaman, dia mempertahankan ketajaman itu. Gitu, mempertahankan ketajaman itu. Aku jadi kurius nih gitu. 40 tahun yang lalu mempertahankan kecepatan itu sampai sekarang masih merasa kekejar atau sudah mulai terasa ada penurunan ini? Harus latihan terus. Harus latihan terus. Kalau nggak latihan terus pasti kendor. Ya. Begitu. Oke. Itulah beratnya. Sekarang Mas Lianto pengen mempresentasikan apa nih kepada teman-teman? Tadi kita ngobrol sebelum siaran katanya Mas Lianto pengen mencontohkan ya
satu musik soundtrack itu? Oh, bukan mencontohkan kan, ini kan Pak Patrick nyuruh saya bawa gitar Iya. untuk saya main. Iya. Saya nggak bisa malam gini harus main lagu sulit. Iya, betul. Saya main yang lagu transcription saya yang lain saja. Oke, ya nggak apa-apa. Transcription saya yang lain ini lagu kepahlawanan Cina dalam soundtrack film yang mungkin Anda semua tahu. Ini ada 3 film. Ya, Yetle Taichi Master. oke. Terus yang tengah-tengah, film-film pertengahan itu Drunken Master. Dragon Master ya. Jadi itu saya gabung. Pertama Taichi Master, terus Drunken Master, terus yang terakhir itu cerita silat. Dulu ketika SD SMP, kalau saya dengar film-film silat, pasti detik-detik perang yang gagah-gagah itu lagunya itu. Itu saya gabung semua untuk kepahlawanan. Oke, silakan Oke. siap-siap. Ya, sahabat Thompson, senang sekali ya pada malam hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dan mendapatkan wawasan baru dari Mas Lianto Cahyoputro yang merupakan seorang gitaris klasik virtuoso Indonesia yang sudah menempuh pengalaman panjang juga di Eropa, khususnya di Jerman pada saat beliau mendalami ini gitu. Dan kita akan dengarkan ya ke permainan dari Lianto. Ini mic-nya bagaimana?
Luar biasa. Kita beruntung banget sahabat Thompson bisa langsung mendengarkan. Mungkin sahabat Thompson yang melihat kita melalui live di Facebook atau nantinya juga akan melihat rekaman dari talk show ini gitu. Luar biasa Mas Lianto. Saya lagi mikir gitu, gimana caranya supaya kita nih sahabat Thompson dan teman-teman pendengar di Bali, tetapi kan kalau di Facebook dan di Instagram nih yang dengerin juga dari mana-mana ya, kita nggak terbatas gitu. Jadi menarik juga ya kalau kita secara rutin tiap minggu bisa ngobrol-ngobrol tentang musik klasik, ya kan gitu. Boleh. Juga melibatkan teman-teman murid-murid mungkin dan sebagainya gitu untuk mengapresiasi. Yes. Karena saya pikir ini adalah sebuah peluang bagi sahabat Thompson khususnya di generasi yang sekarang untuk bisa lebih mudah mengapresiasi kan gitu. Dan mungkin punya kesempatan juga untuk ketemu dan belajar langsung dengan Mas Lianto gitu. Punya proyek apa rencananya ke depan Mas Lianto? Berjalan saja dah. Jadi apa namanya, seperti yang sudah selama 43 sekian tahun ini bergerak gitu. Just keep going aja. Ikuti apa namanya perkembangan. Tetapi apakah ada hal pengaruh yang Mas Lianto rasakan dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini? Apa pengaruhnya dalam perkembangan musik klasik? Sebentar, mikir sedikit. Jadi memang saya lihat zaman sekarang ini zaman global. Zaman global, semua lebih mudah diakses. Jadi saya beri perumpamaan sedikit mengenai lukisannya. Itu begini, dulu saya itu penggemar lukisan. Untuk bisa melihat lukisan-lukisan semacam seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo dan Rembrandt itu, saya harus ke CCF, Prancis, kedutaan Prancis. Saya di sana ada buku-buku tidak boleh dibawa pulang, tapi boleh dilihat di sana. Itu sampai saya menyediakan kamera yang isi 36 itu. Jadi dulu pasti pakai film ya. Satu kali jepretan itu berharga saat itu kan gitu. Itu gara-gara ingin tahu lukisannya itu, sampai saya lihat di sana, saya jepret. Keinginan tahu lukisannya sampai demikian. Sedemikian dalamnya. Sekarang zaman Google semuanya itu bisa saya akses. Tidak perlu jauh-jauh ke sana, kita bisa lihat sampai begitu. Tapi saya tambah nggak nyimpan apa-apa. Karena ada jarak ya. Nggak tahu, saya tuh juga heran kenapa dulu waktu sulit saya sampai sesulit itu untuk apa. Tapi sekarang demikian mudah. Juga apa hubungannya dengan musik? Musik itu juga begitu. Sekarang ini orang dulu kalau mau melihat gitaris yang hebat itu sulit. Karena apa? Hanya ada kaset. Kaset itu pun tertentu. Artinya nggak semua bisa terakses di sini. Kalau seseorang punya VCD mainnya Julian Bream atau mainnya, itu langka dulu di Indonesia. Di Indonesia begitu langka kalau ada begitu itu. Dan mereka banyak belajar, sekali ketemu dipelajari, pokoknya satu yang kecil itu betul-betul dihargai, dimainkan. Tapi sekarang semua gitaris dunia yang hebat-hebat bisa kita akses di YouTube. Orang tambah nggak kepingin, nggak kepingin kayak menyelidiki mengapa sudah nggak ada. Itu saya juga heran. Semua sekarang lagu-lagu apapun itu, lagu-lagu yang dulu aneh, cerita-cerita kisah lagu aneh, kisahnya misalnya Schubert begini, itu dulu kita cari. Sekarang semuanya sudah bisa kita akses di YouTube. Tapi kita malah nggak mendengarkan. Benar. Karena terlalu banyak informasi atau gimana, saya nggak mengerti. Jadi karena sekarang akses informasinya terbuka sangat lebar, bahkan
arus deras ini kita tidak bisa membendung gitu kan gitu. Kemudian kita sekarang menjadi makin instan, ngelihatnya cepet gitu, nggak punya daya tahan untuk mengapresiasi satu karya itu secara utuh lagi gitu. Iya, begitu. Bisa jadi kadang-kadang separuh aja kita udah nggak tahan gitu, pindah lagi ke yang lain. Separuh sudah nggak tahan melihat yang lain-lain gitu. Sudah nggak bisa dinikmati. Iya. Gitaris kian banyak, kian hebat-hebat loh. Juga banyak munculnya hebat-hebat juga. Hebat-hebat. Tapi kita nggak seperti dulu. Dulu betul-betul masih zaman-zaman itu satu gitaris itu kita nikmati betul. Kita menikmati dengan detail dan lain-lain. Iya. Oke, ini ada pertanyaan bagi pendengar yang mungkin baru mengenal musik klasik, apa yang Anda sarankan agar mereka dapat lebih memahami dan menikmati genre ini? Musik klasik ini sebetulnya kalau kita ngomong musik klasik itu bukan hanya gitar ya berarti ya. Berarti musik klasik itu sebetulnya masyarakat itu sudah sering mendengarkan tapi mereka tidak terasa. Jadi sebetulnya yang Anda lihat-lihat di film-film bagaimana orang itu saat sedih, bagaimana seorang produser film ingin membangkitkan suatu peristiwa yang suasana perang, suasana yang mencekam Dracula dan lain-lain. Itu sebenarnya itu semua musik klasik, Pak. Begitu. Itu semua jenis-jenis musik klasik. Nggak mungkin begitu diberi musik jazz begitu, ngerti? Untuk Dracula yang mau keluar begitu nggak mungkin, atau musik rock gitu. Anda itu sebetulnya sudah digiring ke musik klasik lama, cuman Anda tidak terasa. Tidak terasa. Jadi yang Anda nikmati kayak percintaan di bioskop, apa cerita-cerita film itu. Nah, sekarang tinggal Anda harus menyelidiki itu lebih banyak. Kadang-kadang suatu film misalnya ada misalnya The Deer Hunter. Di situ tuh ada lagu gitar Cavatina. Nah, itu kadang-kadang orang kalau ngelihat itu, waduh kok gitarannya enak ya. Nah, di situ dia ingin lebih tahu lebih lanjut apa ini sebetulnya. Sebetulnya musik kayak apa Cavatina. Nah, nanti akhirnya dari situ pencariannya nanti bisa ke yang lain. Mas Lianto sampai sekarang ngajar? Masih. Jadi ngajarnya di mana kalau misalnya ada yang tanya ini? Saya di PGKRI. Jadi Anda search aja di Google PGKRI. Kursus gitar the best in Bali. Kursus gitar the best in Bali. PGKRI ya. Di googling aja ya. Gitu. Ya, sahabat Thompson, PGKRI. Silahkan di googling, itu adalah sekolah musik khusus gitar yang berada di bawah naungannya Mas Lianto. Boleh cerita nggak dikit pengalaman atau hal yang berkesan dari Mas Lianto selama mengajar anak-anak ini? Kalau yang berkesan, ya jelas saja berkesan. Cerita mengajar tuh kan ada suka, ada dukanya gitu. Cerita-cerita yang duka juga banyak, cerita-cerita yang suka juga banyak. Tapi yang jelas mungkin ini perlu saya sampaikan. Pertanyaannya bukan begitu, Pak Patrick. Apa yang Anda rasakan yang Anda anggap beruntung bisa bermain musik gitar itu bagi saya itu mungkin saya ini menjaga kesehatan dari gitar saya. Iya, karena tidak bingung, kita itu tidak terlalu dalam kesulitan. Misalnya kan ada suatu permasalahan atau apa gitu. Karena untuk orang yang sudah bisa seperti saya, bisa terkendali pikirannya itu masih nggak terlalu banyak mikir, karena bisa bermain musik. Begitulah. Itulah yang saya rasakan. Jadi bagi saya menjaga kesehatan lewat permainan gitar. Begitu.
Ini menarik, ini fenomena yang unik. Begitu diceritain begini, saya sekarang baru ngeh. Ya gitu, karena sahabat Thompson rasanya nih 43 tahun yang lalu terakhir ketemu Mas Lianto, ini nggak berubah sampai sekarang. Ini masih kelihatan kayak anak muda banget gitu kan gitu. Dan persis seperti ini gitu. Sementara saya udah nggak punya rambut, sudah menua, padahal saya jauh lebih muda nih daripada Mas Lianto. Iya, memang banyak yang berkata demikian. Kenapa sih kok Mas Lianto kok tetap aja nggak berubah? Iya. Karena saya pikir hanya gitar ini menjaga kesehatan saya. Iya. Jadi bagaimana misalnya ya. Iya. Saya banyak problem. Minggu Iya. depan ini. Waduh, minggu ini. Terus ya sudah, namanya problem mau diapain? Itu saya sudah lupa sih. Sudah lupa dah. Iya. Nah, begitu. Ya, Itu. menarik sekali gitu. Baik sahabat Thompson, tidak terasa kita sudah sejam nih ngobrol dengan Mas Lianto Cahyoputro, seorang gitaris virtuoso Indonesia yang sudah melanglang buana juga dan sudah mendalami seluk-beluk dari kehidupan musik klasik gitu. Kita tidak bisa menuntaskan semua ceritanya pada malam hari ini. Semoga ini hanya merupakan awal pertemuan yang nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya Mas Lianto ya. Oke, terima kasih. Ya. Dulu di SS Ya, di Pak Flores. Errol Yonatan, Ya. sering saya di sana Talk bicara show juga ya, talk ngobrol. show juga. Ya, jadi Mas Lianto ini dulu di Surabaya pernah punya program musik klasik juga ya, Iya. gitu bersama Mas Errol yang kebetulan kakak saya sendiri, tapi sekarang sudah almarhum ya. Iya. Baik Mas Lianto, thank you sekali lagi. Saya sangat bersyukur kita bisa bersama-sama bahkan di udara, tidak hanya sekedar reunian gitu. Ya, Ya, terima dan kasih juga. Kebetulan kita sama-sama di Bali saat Iya. ini gitu, dan ya itu saya berharap bahwa kita pertemuan malam hari ini adalah pertemuan awal untuk bisa kita lanjutkan di episode-episode berikutnya. Oke. Sahabat Thompson, sampai- semoga ini menjadi wawasan baru bagi kita semua yang baik yang sudah mengenal atau mendalami musik klasik maupun teman-teman yang mungkin baru dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya di waktu yang akan datang. Saya Patrick Yonatan. Sampai jumpa.